dari sisi kasus ini semua menyorot, termasuk banyak sekali para ahlinya seperti Profesor Cipta Lesmana mengatakan sepertinya ini Polri melakukan cover up. Cover up itu menutupi dan menutupi. Kenapa begitu? Karena kita lihat coba di tanggal kejadian ini kan di tanggal 8 ya kan. Ini saya selanjutnya. Hai Yusuf, berpalinglah dari ini. Nah, maksudnya berpaling dari ini, rahasiakan peristiwa ini. Jadi ya ditutup-tutupi lah. Karena kan memang ini pejabat negerinya. Bagaimana nanti respon netizen, respon masyarakat kan. Biasanya pemuka negara ini akan menjadi bahan pergunjingan kan gitu ya. Mohonlah ampun. Di sini ada ini yang saya lingkarin ini dengan tangan ini, dia membiru seperti bekas pukulan ya. Iya. Ini ada robekan sampai dijahit. Iya. Kemudian di sini ada robekan. Kurang ke depan sedikit Pak Kamarudin, agak ke depan. Lah, itu mantap. Posisi di penjaranya Nabi Yusuf ini kalau saya lihat ini memang karena Yusuf sendiri yang menginginkan di penjara ya. Beliau mengambil resiko lah untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di tayangan perkembangan kasus polisi tembak menembak ya, polisi tembak polisi dan hubungannya dengan seri kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi saat ini berkembang informasi yang lebih signifikan, di mana nanti kita lihat videonya Kamarudin Simanjuntak ini sebagai pengacara dari Brigadir J yang sebagai dari korban ini membeberkan terkait foto-foto jenazah ya, foto-foto jenazah diduga kuat menurut Simanjuntak, Kamarudin Simanjuntak ini terjadi penyiksaan ya. Jadi seperti yang diberitakan sebelumnya dari informasi press release Mabes Polri ini yang tadinya terjadi tembak menembak akhirnya berkembang gitu ya, kurang lebih gitu. Memang ini polemik dari sisi kasus ini semua menyorot, termasuk banyak sekali para ahlinya seperti Profesor Cipta Lesmana mengatakan sepertinya ini Polri melakukan cover up. Cover up itu menutupi dan menutupi. Kenapa begitu? Karena kita lihat coba di tanggal kejadian ini kan di tanggal 8 ya. Ini saya melakukan pembuatan video ini di tanggal 17. Jadi hampir masih seminggu lebihnya. Seminggu lebih sedikit lah. Kejadian tanggal 8 tapi polisi melakukan pemberitahuan informasi tembak menembak ini di tanggal hari Senin tanggal 11 menurut Profesor Cipta Lesmana. Ketika diwawancarai di Rahma Salita Channel ya. Lalu kedua tanggal 12 dan selanjutnya diubah terusnya informasinya, ada istilahnya pelecehan seksual lah kurang lebih yang dilakukan oleh Brigadir J ya. Jadi Brigadir J ini korban dan ini adalah pengacara. Untuk lebih jelasnya mungkin kita lihat alibi ya atau pembelaan dari pengacara Simanjuntak ini, Kamarudin Simanjuntak. Oke, kita lihat ya. Di sini ada ini yang saya lingkarin ini dengan tangan ini, dia membiru seperti bekas pukulan ya. Iya. Ini ada robekan sampai dijahit. Iya. Kemudian di sini ada robekan. Kurang ke depan sedikit Pak Kamarudin, agak ke depan. Lah, itu mantap. Daerah ya itu betul. Betul. Kemudian ini di daerah samping di bawah tangan ini ada robekan ya, diduga benda tajam. Ya ini. Iya, kelihatan jelas. Kemudian ini di kaki, padahal dia pakai kaos kaki nih. Iya. Waduh. Ya. Itu di nadinya ya, dekat nadinya sobek kayaknya ya, nadi ya. Iya, ini seperti kena pedang atau sangkur gitu ya. Iya. Yang jelas luka robekan lah ya. Nah, ini lebih jelas lagi. Sini. Waduh. Ya. Ini di kaki. Nah. Kemudian ini di belakang telinga kurang lebih 1 jengkal robek. Ini di bawah telinga nih. Gimana caranya nih? Ini ya. Bisa tunggu ini sampai dijahit di saking lebarnya robek ini. Kurang lebih 1 jengkal.
di bawah di belakang telinga ya, ini nih, robek Ya. nih sampai di bawah ini. Ya. Dan ini tidak lurus, itu bengkok-bengkok dia nih, karena sudah dijahit. Terus ini lubang telinganya ini bengkak nih. Iya. Iya. Ya itu. Sambil rahangnya juga itu berpindah. Iya. Nah, apa itu karena kekuatan senjata sampai robek seperti sayatan pedang gitu ya? Atau popor senapan panjang Atau ya kan? popor senapan kan gitu. Iya. Baru ini dibawa ke tiak nih. Iya. Kalau ini mungkin apakah peluru, tapi karena ada dugaan robek ke samping, apakah peluru sekarang bisa menembus juga sekaligus merobek? Saya kurang paham karena ini keahliannya anti peluru pakar Forensik. forensik soalnya ya. Kemudian ini dagu sampai ke leher nih. Iya. Nih, ini kan dagu yang berjenggot ini ya, Iya. di leher. Ini juga dijahit. Kurang naik, gambarnya kurang naik. Ya. 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 Ini kan. Ya itu ya. Oh, itu dijahit ya. Ini di sini. Iya. Nah. Kemudian ini di bekas lubang peluru nih. Kalau ini yang titik yang hitam ini peluru. Di Ya. bawah titiknya nih. Iya. Nih. Ya, itu yang jantung ya itu ya kayaknya. Ya. Kemudian ini yang ditunjuk oleh jari-jari ini rusak ini. Bukan rusaknya peluru karena ini lebar, memar dia, rusaknya sampai dagingnya itu terangkat itu nih. Aduh, di bawah leher ya, Di sini. Oh, Shoulder, di bahu. Bahu. Ya, dekat tulang selangka, Ya. Iya. Terus ini dadanya itu dibelah, ini dugaan saya Ya, otopsi. Itu otopsi, kalau itu otopsi. Gitu ya, otopsi ya. Kemudian kurang lebih begitulah. Jadi artinya ada lagi nanti yang belum saya print, masih di foto-foto, masih di handphone saya sama di komputer. Itu tangannya itu sudah tidak berfungsi di jari-jari. Ya. Hancur. Nah pertanyaannya, hancurnya tangan, jari sama di sini segala macam itu sampai ke kaki itu setelah ditembak atau sebelum ditembak? Iya. Kan kalau kita ikuti penjelasan Karopenmas Polri, kan dia bilang terjadi tembak menembak, bahkan yang menembak duluan katanya adalah almarhum ponakan saya, kan begitu? Iya. Polri kan dia bilang terjadi tembak menembak, bahkan yang menembak duluan katanya adalah almarhum ponakan saya, kan begitu? Iya. Pertanyaannya, kalau dia duluan menembak tapi tidak kena 7 kali, lalu dia tembak sudah mati, kena menembus 7 peluru tapi tembakannya yang kena 4 kali, ini kan ajaib. Kenanya 4 kali menghasilkan lubang 7 kali, ya kan? Iya. Nah, pertanyaannya untuk apa lagi? Tangannya ini dirusak, kakinya ditusuk, di bahunya ini dirusak, kan begitu? Iya. Perutnya diduga dipukul sampai membiru dengan dugaan benda tumpul, kan begitu? Saya kan biasa menangani perkara-perkara kekerasan, toh? Iya. Nah, ada itu diduga benda tumpul, kan begitulah hasil fisik repertum biasanya, kan gitu. Nah, untuk apa lagi? Apakah ada orang sekejam itu sudah mati masih bisa dilakukan penyayatan dan penganiayaan? Berarti kan dia menganiaya mayat dong. Iya. Nah, saya lebih tertarik berpikir, tapi ini analisa ya, dianiaya dulu, atau disayat-sayat dulu, atau disiksa dulu, baru tembak. Soal ada lepas peluru 7 kali dari dugaan senjata yang dipegang oleh atau miliknya siapa namanya, miliknya si Baradae. Itu sih gampang. Kalau kita rajin menonton film-film FBI atau apa yang sejenis, setelah dibunuh diletuskan senjatanya ke berbagai arah. Misalnya 7 kali kan bisa toh? Oke ya, jadi tadi tampilan dari pembelaan yang dilakukan oleh korban ya, dalam hal ini Komarudin Simanjuntak sebagai pengacaranya. Nah, apa hubungannya dengan kasus
kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kisah Nabi Yusuf alaihissalam ini kita ketahui kan di penjara ya. Nabi Yusuf ini di penjara. Makanya saya sambungkan dengan penjara ya, dengan istilah penjara. Polisi tembak polisi ini ya, harus ada yang di penjara kalau menurut saya ya. Ya terlepas mana yang salah. Karena harus jelas lah ini semua. Jadi saya mencoba menyambungkan dengan penjara lebih baik daripada terjebak godaan syahwat. Nah, jadi ini memang kasus dari Nabi Yusuf ya. Tapi kalau yang tadi di mana di polisi yang menembak ini, penjara ini lebih baik ya untuk sebagai bukti dari tanggung jawabnya, sebagai respon dari permasalahan ini. Tapi ya walau alam, ini yang benar yang mana nanti kita coba lihat ya, seiring dengan penyelidikan yang akan terus berkembang. Tapi kalau melihat dari polanya ini hampir miripnya, di mana tempat kejadian perkara ini kan terjadi di rumah pejabat tinggi ya, di mana dan pejabat Polri ini memiliki anak buah, dan kejadian perkara terjadi di rumah pejabat tinggi ini. Dan agak mirip polanya dengan kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini kan juga bawahan yang bekerja kepada pimpinan, kepada atasan, dan atasan tersebut memang adalah pemuka tokoh dari negerinya, tokoh negara lah, katakanlah seperti itu. Kebetulan pada saat itu menurut Bible itu adalah Pontifier, tapi menurut cerita dari kalangan umat Muslim ini adalah Abdul Aziz ya. Sama-sama, cuman masalahnya kan syahwat. Apakah motifnya memang syahwat, ini masih terus didalami ya, masih jadi agak-agak mirip gitu. Nah, cuman kalau lihat dari Nabi Yusuf, kita lihat ayat Quran di surat Yusuf, ayat surat ke-12 ya, urutan mushaf Quran. Ini ayatnya kurang lebih lah dari 25, 26 ya sampai selanjutnya. Ini saya bacakan kebetulan di surat 33 ya, di mana yang menyatakan posisi di penjaranya Nabi Yusuf ini, kalau saya lihat ini memang karena Yusuf sendiri yang menginginkan di penjara ya. Beliau mengambil resiko lah untuk menjaga nama baik pimpinan lah, menjaga baik pimpinan, menjaga baik istri pimpinan kan gitu, daripada menjadi bulan-bulanan lah kurang lebihnya. Jadi kan ini memang termasuk juga kategori berita yang mungkin viral di negeri Mesir pada saat itu ya, dan menjadi bahan pergunjingan ya. Tapi di sini hebatnya Nabi Yusuf ini mengambil posisi untuk dipersalahkan kalau saya lihat di sini ya. Dan mungkin bisa jadi juga ya Nabi Yusuf menginginkan agar ya bisa jadi menghindari godaan syahwatnya. Kalau saya lihat ini menghindari godaan syahwat. Nah, kita lihat coba ayatnya. Jadi ini ayat ini bukti dari bahwa Nabi Yusuf ini menginginkan di penjaranya. Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih baik." Nah, jadi ini penjara lebih baik aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Nah, peristiwa surat Yusuf ayat 33 ini terjadi mungkin sebelumnya ya. Jadi sebelumnya ini ada peristiwa 32, 31. Ya, jadi 32, 31 ini sudah terjadi bahan pergunjingan. Bahkan sosialita ya, ibu-ibu dari pemuka Mesir ini juga menggunjingkan Nabi Yusuf ya, dan menggunjingkan majikan perempuannya ya. Dimana masa kasus seperti ini membuat majikannya Nabi Yusuf ya, istrinya Al-Aziz ini tertarik kepada Nabi Yusuf kan, bahkan katanya akan membuat pelecehan seksual kepada Nabi Yusufnya. Nah, kita coba baca kita mulai aja dari 25, 26 ya biar nyambung. Nah, ini 24 lah coba. Nah, jadi masalahnya di sini, sesungguhnya wanita itu telah bermaksud melakukan perbuatan itu dengan Yusuf, dan Yusuf pun bermaksud pula dengan wanita itu. Jadi
ini informasi yang penting di mana terjadi tindakan wanita majikan Nabi Yusuf ini melakukan godaan-godaan yang dilakukan terus-menerus gitu ya. Dan akhirnya Yusuf pun luluh ya. Ingin bermaksud juga kan karena saking digoda terus kan ya. Wajar laki-laki memang di kondisi yang seperti itu digoda terus. Makanya Allah memberikan syariatnya. Tundukkanlah pandangan itu kan memang untuk menjaga hal-hal seperti ini ya, langkah-langkah setan seperti ini. Dan memang ini akan terjadi kalau kita bekerja di situasi yang sama ya, non muhrim yang sama, pasti godaan-godaan seperti ini akan terus terjadinya. Oke, saya baca lagi. Dan Yusuf pun bermaksud melakukan pula dengan wanita itu, andai kata dia tidak berlihat tanda dari Tuhannya, demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf itu termasuk hamba-hamba yang kami pilih. Jadi memang Nabi Yusuf ini dipilih sebagai nabi oleh Allahnya. Terlihat dari awal surat ini Yusuf sudah bermimpi ya. Nah, bukti dari penjagaan Nabi Yusuf ini, ya Yusuf ini sebagai nabi, buktinya ini dijaga oleh Allahnya dari pekerjaan fahsya, dari pekerjaan keji ya, berzina. Oke, ayat selanjutnya. Dan keduanya berlomba-lomba menuju pintu dan wanita itu menarik baju gamis. Nah, jadi ini sudah terlihatnya yang nafsu itu adalah wanitanya. Yusuf sudah ingin menghindar ya dari belakang hingga koyak dan keduanya mendapati suami wanita itu di muka pintu. Wanita itu berkata, nah ini kebalik bahkan diputar-balikan ya kejadiannya oleh si istri Al-Aziz ini. Wanita itu berkata, apakah pembalasan terhadap orang yang bermaksud berbuat serong dengan istrimu selain dipenjarakan atau dihukum dengan azab yang pedih? Nah ini diputar-balikan seolah-olah Nabi Yusuf yang bersalahnya ingin melakukan pelecehan seksual. Yang kedua 6, Yusuf berkata, dia menggodaku. Nah ini pembelaan Nabi Yusuf. Dia yang menggodaku untuk menundukkan diriku kepadanya. Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya. Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar. Dan Yusuf pun termasuk orang-orang yang dusta. Ini ada sebuah yang mencoba memberikan saran lah kepada Al-Aziz ya, mana yang benar dan salah itu antara Yusuf dan istrinya. Ada sebuah saran dari penghuni rumah juga gitunya. Kalau memang terkoyak bajunya yang di depan berarti yang salah adalah Yusuf, tapi kalau terkoyaknya di belakang berarti ini wanita ini yang salah atau istrinya Al-Aziz yang salah. Nah, kita lihat dan jika yang tadi ya, yang belakangnya kok. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta. Dan Yusuf termasuk orang yang benar. Maka tak kala suami itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakangnya, di belakang berkatalah dia, sesungguhnya kejadian itu adalah di antara tipu daya kamu. Sesungguhnya tipu daya kamu adalah benar. Jadi Al-Aziz ini sudah memahami situasinya bahwa yang salah memang istrinya ya, istrinya yang salah. Ya, karena saran itu sangat masuk akal ya, dimana yang bukti yang terjadi baju gamis Yusuf yang terkoyak di belakang. Selanjutnya, hai Yusuf, berpalinglah dari ini. Nah, maksudnya berpaling dari ini, rahasiakan peristiwa ini. Jadi ya ditutup-tutupi lah. Karena kan memang ini pejabat negerinya. Bagaimana nanti respon netizen, respon masyarakat kan. Biasanya pemuka negara ini akan menjadi bahan pergunjingan kan gitu ya. Mohonlah ampun atas dosamu. Ini maksudnya kepada istrinya ya. Hai istriku, mohonlah ampun atas dosamu karena kamu sungguhnya termasuk orang-orang yang berbuat salah. Ya, jadi Al-Aziz sudah memahami memang situasi yang salah ini adalah istrinya. Dan Yusuf diminta untuk berdiam lah ya, merahasiakan peristiwa ini. Nah, ini kebetulan kejadian juga karena ternyata rahasia ini juga terbongkar tetap ya. Yusuf bisa saja tadi menutupi, tapi karena peristiwa ini adalah peristiwa yang ya sangat keji lah ya, dan melibatkan istri dari Al-Aziz, sehingga akhirnya terbongkar juga nya, banyak dipergunjingkan. Yang nggak tahu dari mana ini sumber beritanya, akhirnya juga terbongkar. Memang seperti itu, berita itu tidak bisa ditutup-tutupi ya, berita itu. Nah, kemudian wanita-wanita kota itu berkata, wah cina istri Al-Aziz menggoda bujangnya. Nah ini sangat hina ya.
untuk menundukkan dirinya kepadanya. Sesungguhnya cintanya kepada bujangnya itu adalah sangat mendalam. Sesungguhnya kami memandangnya dalam kesesatan yang nyata. Jadi sangat dihina istri Al-Aziz ini oleh netizen ya, apalagi oleh sosialita. Ini kalau saya lihat ini sosialita di kota Mesir ya. Kita bayangkan kota Mesir jangan seperti Mesir sekarang. Jadi Mesir itu waktu zaman dulu ya, ini Firaun mungkin sejaman apa, kalau di sejarah ini mungkin ini Firaun Amonhetep ya. Ramses II itu kan zaman Nabi Musa. Ya. Ramses II yang terkenal. Nah, ini sebelum Ramses II. Ya. Dan negeri Mesir itu adalah negeri adidaya. Negeri besar dulu ya. Mirip lah kalau sekarang itu seperti Amerika atau Inggris lah. Jadi kisah ini memang kisah yang viral terus di kota yang sangat, bukan kota, di negara yang besar, negara adidaya ya. Nah, ini kita lanjutkan ya. Jadi karena tuduhan-tuduhan ini dari sosialita Mesir, akhirnya istri Al-Aziz kesel lah mungkinnya, sakit hati sehingga mencoba untuk melakukan tipu daya lah ya, tipu daya kepada wanita-wanita teman-temannya bahwa hal ini terjadi karena memang sangat, peristiwa ini sangat, bagi istri Al-Aziz ini sangat berat gitu ya, karena Nabi Yusuf ini kan ganteng ya, tampan ya, wajarlah tiap hari ketemu itu kan ada hasratnya, ada ketertarikan. Nah makanya dengan itu istri Al-Aziz mencoba untuk melihatlah situasi yang dia rasakan ini seperti apa, supaya mereka terbayang apa yang selama ini diomong-omongkan atau digunjingkan kan ya. Sehingga istri Al-Aziz itu waktu itu mengundang mereka ya, mengundang sosialita Mesir. Maka tak kala wanita itu Zulaikha mendengar cercaan mereka, diundanglah wanita-wanita itu dan disediakannya bagi mereka tempat duduk dan diberikannya kepada masing-masing mereka sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, keluarlah, nampakkan dirimu kepada mereka. Maka tak kala wanita itu melihatnya, mereka kagum kepada keelokan rupanya dan mereka mulai melukai jari tangannya dan berkata, Maha sempurna Allah, bukankah manusia, maka sempurna Allah ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia. Ini saking gantengnya Nabi Yusuf ini diibaratkan seperti malaikatnya. Malaikat ini berarti kan kesempurnaan ya. Dan mereka ini melukai jari tangannya. Melukai jari tangannya diibaratkan hilang, lupa ya. Lupa ingatan karena melihat ketampanan Nabi Yusufnya. Kenapa hal ini terjadi? Ya wajar ya, Nabi Yusuf memang tampan. Kedua juga istri Zulaikha ini istri Al-Aziz ya, di sini dalam kurung Zulaikha, namanya Zulaikha lah anggap. Ini tiap hari melihat Yusuf yang seperti ini wajar juga tergoda ya, dan melakukan rayuan-rayuan terus. Ini terbukti wanita-wanita sosialita Mesir pun sama ya. Ternyata kalau bahasa Sundanya Makabitanya. Lanjut. Wanita itu berkata, nah ini wanita-wanita mungkinnya, wanita-wanita sosialita itu berkata, itulah dia orang yang kamu, ini istri Al-Aziz. Istri Al-Aziz berkata, itulah orang yang kamu cela, aku karena tertarik kepadanya, dan sesungguhnya aku telah menggoda dia untuk menundukkan dirinya kepadaku. Akan tetapi dia menolak, dan sesungguhnya jika tidak mentaati apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan dan dia akan termasuk golongan orang yang hina. Nah jadi maksudnya, ini karena sangat berkuasanya ibu Al-Aziz ini, Zulaikha ini sangat berkuasa karena istri pejabat, maklumnya punya kuasa sehingga seenaknya saja ingin memenjarakan atau ya punya keinginan apapun dia pasti diturutilah kurang lebih. Padahal Al-Aziz ini sudah baik ya, tapi ya wajarlah, wanita namanya juga wanita, orang kayanya punya kuasa. Oke lanjut. Nah, disinilah di poin terakhir di surat Yusuf, bukan poin terakhir ya, closing dari permasalahan ini. Yusuf pun akhirnya daripada terus berputar-putar gitu ya permasalahan ini, dan untuk menjaga nama baik ya, baik istri Al-Aziz termasuk Al-Aziz, sehingga mengambil posisi Nabi Yusuf ini untuk dipenjara ya. Jadi di penjaraannya Nabi Yusuf itu bukan salah ya. Beliau itu sangat baik sebenarnya kalau saya lihat ya. Dia berkorban untuk kemaslahatan umatnya, kemaslahatan atasan dan pimpinan dan istrinya. Sehingga Yusuf mengatakan,
penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Nah, jadi disinilah kehebatan seorang nabinya, dimana untuk membalas jasa, walaupun dia tidak salah sebenarnya, tapi dia mengambil posisi untuk berani bertanggung jawab lah. Bukan bertanggung jawab gimana ya, berkorban lah, lebih cenderung berkorbannya demi kebaikan. Nanti kita lihat kasus-kasus selanjutnya, mungkin di ayat selanjutnya yang akan nanti saya sampaikan di video selanjutnya ya. Memang sifat Nabi Yusuf ini baik. Waktu kecil pun saya lihat ketika dimasukkan ke sumur ya, Yusuf ini mengambil posisi untuk berkorban juga, dimana sudah jelas yang membuang ke sumur ini kan semua kakak-kakaknya yang nakal-nakal itu ya, 10 orang yang nakal. Tapi kenapa ketika Nabi Yusuf diselamatkan, Yusuf tidak memilih untuk pulang? Karena kebayang kalau pulang pasti kakak-kakaknya dimarahi oleh ayahnya, oleh Nabi Yakub ya. Tapi Yusuf lebih baik diam, seolah tidak mau berbicara, sehingga akhirnya Yusuf pergi ke Mesir kan waktu itu. Ya, dibawa oleh pedagang yang menemukan di dalam sumur. Jadi Yusuf ini sangat membela kakak-kakaknya walaupun nakalnya seperti apapun ya. Dia dijolimi oleh kakak-kakaknya, tapi Nabi Yusuf tetap mengambil posisi untuk membela, ya berkorban untuk mereka. Walaupun mereka itu jahat. Ini persis sama ketika dewasa pun seperti ini. Ya, jadi Yusuf pun mengambil posisi untuk berkorban untuk mereka-mereka ya daripada pergunjingan. Jadi ini hebatnya Nabi Yusuf itu seperti itu. Nanti ini bisa jadi bahan perbandingan ya di Bible juga. Di Bible seperti apa kasus di penjaranya Nabi Yusuf? Mungkin di video-video di atasnya. Nanti saya kasih linknya untuk bisa disimak. Oke, lanjut kembali kepada kasus tadi polisi tembak polisi. Jadi polisi tembak polisi ini ada gambar penjara ya. Jadi mungkin bisa dihubungkan juga atau ya cocokologi lah. Tapi menurut saya juga harus nyambung ya, karena adanya kisah di Quran itu didokumentasi oleh Allah, itu berarti biasanya akan terjadi di peristiwa selanjutnya ya. Jadi memang makna dari Quran memberitakan informasi ini kita bisa mengambil hikmahnya. Mana yang akan mengambil posisi di penjara ya, mana orang yang berani bertanggung jawab terhadap kelakuannya lah gitu kurang lebih. Penjara kan bukan berarti jelek ya, tapi ketika kita berani bertanggung jawab, status kita akan tinggi, akan menjadi tinggi. Yang tadinya hina akan menjadi tinggi. Dan di sini juga memang saya lihat bisa jadi di penjaranya Nabi Yusuf ini juga Nabi Yusuf ingin menghindari godaan syahwat ya. Karena kita ketahui di ayat 24 kan juga Yusuf juga bermaksud ya. Yusuf pun bermaksud. Ini kebayang kalau kejadian ini tidak di-cut ya, artinya kalau Yusuf tidak keluar dari rumah atasannya, bisa jadi peristiwa ini akan terjadi kembali. Sehingga di samping Yusuf ini ingin membela atasannya yang salah gitu ya, ya udahlah, karena Nabi Yusuf pun punya kesalahan sedikit ya, dimana ada motif juga Nabi Yusuf tergoda juga ya. Nah, untuk menghindari godaan ini akhirnya Nabi Yusuf menghindari dengan cara dipenjara. Jadi di penjara ini kasusnya ada alasannya ada dua, bisa jadi coba yang tiga. Jadi permintaan Nabi Yusuf ini di penjara itu bisa ada dua alasan. Satu, untuk menghindari godaan syahwat selanjutnya ya, bisa jadi kan. Yang kedua pun yaitu berkorban untuk atasannya. Karena sifat Nabi Yusuf memang baiknya. Mungkin dari saya itu saja. Nanti bisa dilihatlah tayangan seri kisah Nabi Yusuf selainnya. Karena ini bagus memang kisah Nabi Yusuf ini, terutama bagi kita sebagai orang tua ya, kepala keluarga, melihat Nabi Yakub ya. Nabi Yakub kan putranya itu ada 12 ya, laki-laki. Ada wanita tapi ya laki-laki yang menjadi sorotan. Dan hampir 10 orang itu nakal-nakal semua. Nanti kita sama-sama telaah lah surat Yusuf di Al-Quran. Kita coba membandingkan dengan kitab suci lain ya di Bible. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf, dan tolong dibantu dengan perbaikan di komentar ya. Silahkan tulis di komentar. Itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.